Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali untuk menerangkan materi. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi modul kedua, yaitu menggali potensi diri. Karena adanya keterbatasan waktu, maka materi PPT yang saya terangkan ini adalah materi yang sifatnya singkat ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti Anda bisa download, kemudian membaca di e-learning, atau juga menonton video-video yang sudah saya upload di e-learning. Oke, kita mulai saja ya. Menggali potensi diri, bahan tayang modul 2. Oke, yang pertama kita harus mengetahui apa itu arti sebuah kesuksesan. Sukses adalah mengetahui potensi yang tersedia dan menggunakannya sebaik mungkin. Jadi bayangkan kebesaran yang dapat Anda miliki jika Anda dapat mengeksplorasi ataupun mengeksploitasi potensi yang kita miliki secara penuh. Ya, kalau dari beberapa pakar mengkategorisasi definisi dari sukses itu sendiri adalah bagaimana Anda bisa mengetahui potensi yang ada dan kemudian bisa menggunakannya sebaik mungkin untuk karir Anda, kehidupan Anda, dan lain sebagainya ya. Nah, potensi diri itu sangat berkaitan dengan kesuksesan seseorang. Kenapa? Karena disitulah bakat, disitulah keahlian seseorang itu akan berperan penting di dalam penentuan ya kehidupannya ke depan. Sehingga bagaimana salah satu cara untuk mencapai kesuksesan itu sendiri, kita harus menggali potensi yang ada dalam diri kita. Bagaimana cara menggalinya? Kita harus mengetahui apa sebenarnya potensi yang ada dalam diri kita ya. Contoh misalnya Anda sangat berbakat dalam berinteraksi dengan orang lain. Anda sangat berbakat dengan bekerja dengan orang lain. Anda memiliki rasa empati yang besar. Bisa jadi Anda sebenarnya orang yang tipe sosial, ya kan? Nah, mungkin pada saat Anda bekerja di dalam organisasi sosial, nah disitulah Anda bisa mendapatkan capaian-capaian dalam hidup. Nah, di situ ya. Jadi kita harus mengetahui dulu kira-kira potensi diri kita itu di mana. Nah, disitulah kita baru menyusun langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan untuk mencapai kesuksesan. Oke, pekerjaan, karir, dan passion. Yang pertama, pekerjaan. Kita tahu apa itu pekerjaan adalah kegiatan ya yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di dalam kegiatan itu ada hal-hal yang bersifat legal formal ya, seperti adanya kedudukan, kemudian adanya kewajiban yang harus dilakukan, adanya tugas pokok ya kan, dan adanya rekan-rekan bekerja. Itu adalah definisi dari pekerjaan. Di mana pekerjaan ini nantinya akan memberikan feedback kepada kita, bisa juga berupa salary, materi, bisa juga berupa karir yang bagus ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian karir. Karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman atau aktivitas kerja selama rentang waktu tertentu kehidupan seseorang. Ya, nah karir ini biasanya bisa dikategorikan ini adalah sebuah karir apabila memang aktivitas tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ya, jadi seseorang CEO juga nggak mungkin dia datang langsung CEO, pasti dia mempunyai pengalaman bekerja yang sangat lama untuk menjadi CEO. Dimanapun dia bekerja, pasti dia merintis dari bawah, ya kira-kira seperti itu. Dan itu berkelanjutan dan dilakukan juga dengan waktu yang pasti tidak cepat, ya kira-kira seperti itu. Nah, passion ya adalah segala hal yang kita sukai ya atau kita minati sedemikian rupa ya. Kemudian passion ini nanti akan berkaitan juga dengan yang akan menunjang karir dan pekerjaan Anda ke depannya ya. Oke. Nah, kenapa kita harus mengenal diri kita? Kenapa kita harus menggali potensi yang ada dalam diri kita? Karena untuk mengetahui, yang pertama adalah kita harus mengenal diri kita untuk mengetahui sebenarnya siapa sih diri kita, ya. Nah, yang kedua
kita dapat menganalisa kira-kira apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Sehingga dari dua hal tersebut kita bisa mengkategorisasi antara asumsi dan kenyataan itu tidak terlalu jauh. Contoh misalnya, Anda sangat menyukai dunia tarik suara, ya kan? Nah, tapi Anda juga harus mengenal diri Anda. Apakah benar Anda kemudian mempunyai suara yang bagus untuk bernyanyi? Ya kan? Nah, kemudian Anda lihat apakah Anda mempunyai kelebihan dalam tarik suara? Nah, kalau misalnya itu menjadi kekurangan, apakah iya kemudian tarik suara itu adalah passion Anda walaupun Anda sendiri sangat menyukai dunia tarik suara, misalnya, ya. Nah, di situ nanti Anda bisa tahu, ya. Jadi tidak mengasumsikan, saya ini seneng banget dunia tarik suara. Jadi saya ini mau jadi penyanyi karena saya senang. Nah, itu adalah asumsi. Tapi kenyataannya itu kan tidak seperti itu. Nah, mengapa kita mengenal diri? Karena supaya kita mendapatkan kesimpulan, ya, tentang diri kita, sehingga apa yang kita asumsikan itu tidak terlalu jauh dengan kenyataan. Anda seorang yang melankolis, Anda menjadi seorang yang sangat perfeksionis dalam mengerjakan pekerjaan. Kalau melankolis itu seperti itu ya, orangnya perfeksionis, dikasih pekerjaan-pekerjaan yang rigid sekali, itu dia mampu menyelesaikan, walaupun orangnya sangat sensitif. Tetapi begitu Anda sadar, oh kayaknya saya tuh memang seorang yang melankolis. Nah, kemudian Anda tahu, berarti saya ini berbakat di pekerjaan-pekerjaan yang rigid, contohnya bidang keuangan. Bidang keuangan itu kan sangat luar biasa ya kalau membuat neraca keuangan, pengeluaran, perhitungan. Nah, begitu Anda mengetahui kelebihan Anda, wah saya mau bekerja di perusahaan finansial gitu. Kemungkinan besar Anda bisa sukses di situ. Kenapa kita mengenal diri sendiri, harus mengenal diri kita? Karena disitulah ada kaitan dengan passion tadi, ada kaitan dengan pekerjaan tadi, dan ada kaitan dengan karir kita tadi, ya kan? Kira-kira seperti itu ya. Sehingga antara asumsi yang kita bangun dengan kenyataannya tidak terlalu jauh, ya. Nah, bagaimana sih cara kita mengenal diri kita sendiri? Ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk mengenal diri. Nah, nanti Anda bisa baca selengkapnya di modul ya, karena keterbatasan waktu. Yang pertama, mungkin Anda bisa mengenali tipe karakter manusia. Di sini ada sanguin, ada melankolis, ada koleris, dan pragmatis. Sanguin ini biasanya tipe-tipe yang sosial, ya. Nah, melankolis ini biasanya tipe-tipe sensitif, dan tipe-tipe sensitif tetapi dia sangat perfeksionis dan dia sangat teliti dalam mengerjakan sesuatu. Meskipun dia kekurangannya itu adalah sensitif. Tetapi saking sensitifnya dia bisa menjadi seseorang yang sangat perfeksionis, menganalisa segala sesuatunya, sehingga banyak juga kelebihan dari orang melankolis. Meskipun ya dalam bekerja sama dengan orang lain kadang-kadang dia lebih sensitif, ya. Untuk orang-orang yang di bidang keuangan ini cocok nih di melankolis. Orang-orang yang bekerja yang untuk hal-hal yang sangat detail itu cocok nih orang-orang melankolis. Kalau sanguin itu biasanya dia tipikal orang-orang yang sosial, ya. Sosial itu dia bisa bekerja dengan orang lain, ya, bisa membangun kerjasama tim yang baik dan lain sebagainya. Bekerja di dalam dunia sosial, di lembaga sosial itu juga cukup oke untuk sanguin. Menjadi guru, menjadi dosen juga oke, ya, menjadi dokter gitu ya. Nah, itu kan berkaitan dengan orang lain, itu bisa juga sanguin ya. Koleris itu adalah orang yang penyuka tantangan. Penyuka tantangan dan orangnya biasanya keras dan sangat pekerja keras. Sangat sangat egois. Itu kelemahannya. Dia sangat egois terhadap asumsi pendapat-pendapatnya, ya. Tetapi dia punya kelebihan bahwa dia sangat tahan dengan tekanan. Apabila ada pekerjaan yang kemudian under pressure, nah ini menurut orang-orang koleris ini menjadi tantangan. Ya, dia itu bisa menjadi orang yang decision maker, berani memutuskan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi. Berani dia ngambil keputusan, orang koleris ya. Jadi memang seorang leader yang ya memang
seorang leader itu kadang-kadang ya harus punya jiwa koleris ya, meskipun negatifnya harus dikurangi. Kalau pragmatis itu biasanya orangnya lebih ke negosiator. Dia orangnya ya kelebihannya mungkin pelintat-pelintut ya, kalau bahasa apa-apa ya, A iya B iya gitu. Nah, dia tuh negosiator ya, kesini iya santai dan menyukai kedamaian ya kan. Nah, apakah ada kekurangannya? Iya, kekurangannya mungkin orang-orang seperti ini agak kurang punya prinsip ya untuk orang tipe pragmatis. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa menjadi negosiator yang ulung. Jadi misalnya ada konflik, biasanya orang-orang yang punya tipe pragmatis ini biasanya bisa menengahi. Ya, nah biasanya berbakat kerja di mana, Bu? Mungkin di bagian human relation dia orang-orang pragmatis ini sangat bagus. Bisa sukses dia di situ. Ya, jadi setiap tipe ini ya ini punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Ya, ada kelebihan, sanguin ada kelebihan, melankolis, koleris semua ada kelebihan dan semuanya juga ada kekurangan. Nah, bagaimana cara kita menggali potensi diri? Biasanya adalah dengan mengasah kelebihan-kelebihan kita dan mengetahui kekurangan kita, kemudian berusaha untuk meminimalisir apa itu kekurangan kita. Ya, sekali lagi saya tekankan bagaimana cara kita untuk menggali potensi diri dari keempat tipe ini adalah kita harus tahu tipe kita apa, kemudian kita berusaha untuk mengasah ya, membuat rencana-rencana apa yang harus saya lakukan ya ke depan ya supaya bakat-bakat saya ini makin bagus ya kan, dan berusaha untuk meminimalisir, tidak bisa dihilangkan tetapi bisa diminimalisir tentang kekurangan itu. Nah, kemudian menggali potensi diri juga bisa melalui 8 kecerdasan manusia, melalui video saya sudah upload ya. Nah, saya tidak menerangkan secara rinci karena memang waktunya yang dipersyaratkan oleh kampus itu tidak boleh terlalu lama ya. Nanti Anda bisa baca selengkapnya di video-video yang saya upload ya. Semoga saja nanti bisa membantu. Di situ ada penjelasan secara rigid dan juga modul yang sudah saya upload. Baik, itu saja ya untuk menggali potensi diri. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi modul 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.